Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Bunarif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Sidang tahunan MPR ini akan berlangsung besok ya. Ini sidangnya bersama dengan DPD dan DPR RI untuk sidang tahun 2021. Seperti biasa, selain pidato pembukaan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato sebanyak 2 kali. Pertama, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato kenegaraan berupa laporan kinerja lembaga-lembaga pemerintahan. Kedua, pidato Presiden Jokowi dalam rangka menyampaikan nota pengantar keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya. Agenda tahunan kali ini sangat berbeda dan menarik untuk dicermati. Berbedanya karena dilaksanakan di tengah pandemi, dan yang akan hadir hanya terbatas saja, itu katanya hanya sekitar 60 orang yang hadir langsung di gedung MPR DPR, sementara sisanya termasuk para tamu dari berbagai negara sahabat yang biasanya hadir setiap sidang-sidang semacam ini, akan mengikutinya secara virtual. Jadi ini betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Selain agenda-agenda yang resmi, sidang tahunan kali ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk agenda politik tertentu. Yang paling banyak disoroti adalah kemungkinan adanya agenda amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang memungkinkan Presiden Jokowi dapat menjabat sampai 3 periode. Namun Anda jangan terkejut ya, ada isu lain yang tak kalah menariknya adalah kemungkinan adanya perpanjangan masa jabatan Presiden serta lembaga legislatif lainnya seperti DPR dan DPD. Artinya kalau isu 3 periode tadi, wacana 3 periode, perpanjangan masa jabatan 3 periode itu tidak sepakati, ada kemungkinan yang disepakati adalah opsi lain, yakni memperpanjang masa jabatannya sampai 3 tahun. Yakni memperpanjang masa jabatan presiden dan lembaga-lembaga legislatif seperti DPR dan DPD itu sampai tahun 2027. Jadi dapat perpanjangan atau bonus 3 tahun. Isu pertama ini berkaitan dengan perubahan masa jabatan presiden sampai 3 periode itu kan sudah bukan sekedar isu atau gosip politik tingkat tinggi lagi. Sekarang ini sejumlah orang telah membuka Sekretariat Nasional Jokowi Prabowo untuk Pilpres tahun 2024. Mereka ini akan mengusung Jokowi Prabowo sebagai calon presiden dan cawapres dengan argumentasi ini untuk menutup perpecahan dalam masyarakat, karena selama ini pasca Pilpres 2019 masyarakat kita kan terpolarisasi. Ini ada kubu-kubu dukungan ini. Tetapi kalau ini yang menjadi argumentasi bahwa kalau disatukan antara Jokowi dan Prabowo itu kemudian tidak ada lagi polarisasi, sebenarnya tesis ini sudah tidak berlaku. Karena kan kita tahu saat ini Prabowo bersama Sandi, jadi paket lengkap ini sudah masuk dalam kabinet. Tapi ternyata polarisasi bukannya malah berkurang, tapi makin meningkat. Rencana itu bakal terwujud jika pada sidang tahunan MPR ini, karena ada agenda amandemen Undang-Undang Dasar 45, dan mengubah batasan masa jabatan seorang presiden dan wakil presiden. Dari semula kan hanya dipilih untuk masa jabatan selama 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang kedua. Jadi maksimal adalah 2 periode saja, hanya 10 tahun. Gagasan untuk memperpanjang sampai 3 periode itu banyak sekali yang menentang, termasuk secara formal Presiden Jokowi sendiri juga menyatakan menentangnya. Anda tentu masih ingat ya, tak lama setelah isu ini muncul, Presiden Jokowi itu menolak dengan sangat keras. Bahkan dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa, Jokowi menyebut ada 3 kemungkinan mereka yang mengusulkan masa jabatan dia diperpanjang sampai 3 periode ini. Pertama, dia ingin menampar mukanya, kedua ingin menjerumuskannya, dan yang ketiga ingin mencari muka. Pada waktu itu Jokowi menyatakan, padahal kan saya sudah punya muka sendiri, kenapa harus dicari-cari? Ini kata Jokowi pada waktu itu. Meskipun Jokowi tegas menolak, namun wacana itu ternyata terus bergulir. Seperti tadi saya sebutkan, malah sudah ada yang membentuk Seknas. Jokowi tapi ternyata hanya diam ketika tahu ada orang yang membentuk Seknas. Padahal ini kan berarti mereka ini sudah diingatkan jangan coba-coba menampar mukanya atau menjerumuskannya atau setidaknya mencari muka, tapi mereka terus nekat saja dan mereka malah membentuk Seknas. Kalau dilihat dari nama-namanya, mereka yang membentuk Seknas ini adalah para pendukung Jokowi pada 2 Pilpres sebelumnya. Mereka ini adalah para relawan Jokowi. Jadi mereka sekarang sudah membentuk Seknas dan akan kembali mengusung Jokowi untuk periode yang ketiga. Ketika bertemu dengan Ketua MPR dan Wakil Ketua MPR di Istana Bogor hari Sabtu kemarin,
Sabtu tanggal 14 Agustus, Jokowi juga kembali menyampaikan kekhawatirannya. Dia khawatir dibukanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini pada sidang tahunan nanti akan bisa melebar kemana-mana. Salah satunya yang dikhawatirkan itu adalah masa jabatan presiden dan wakil presiden yang akan bisa dipilih sampai 3 kali. Kekhawatiran itu, kata Bambang Susatyo, justru datang dari Presiden Joko Widodo. Beliau mempertanyakan, apakah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak berpotensi membuka kotak Pandora, sehingga melebar termasuk mendorong perubahan periodisasi presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode. Itu kata Ketua MPR Bambang Susatyo. Dalam pertemuan kemarin, Bambang menegaskan bahwa sesuai dengan tata cara yang diatur pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, itu sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar. Itu tambah Bambang Susatyo. Jadi kalau ucapan Presiden Jokowi dan Ketua MPR Bambang Susatyo bisa dipegang, maka setidaknya sampai sidang tahunan kali ini peluang untuk memperpanjang jabatan Jokowi sampai 3 periode tertutup. Itu kalau kita bisa pegang ya pernyataan keduanya. Jangan lupa mereka keduanya adalah politisi. Bagi kelompok-kelompok yang selama ini kita sering sebut sebagai oligarki, ya, kelompok kecil kepentingan yang diuntungkan oleh pemerintahan Jokowi, memperpanjang masa jabatan Jokowi itu pasti lebih menguntungkan dibandingkan dengan memilih capres yang lain atau capres yang baru. Apalagi kalau capres yang terpilih itu merupakan pimpinan partai atau setidaknya anak dari pemilik partai seperti misalnya Puan Maharani. Deal-dealnya itu deal-deal politiknya dengan penguasa, dengan presiden nanti pasti tidak semudah seperti dengan Presiden Jokowi saat ini. Sepanjang era reformasi, itu Jokowi ini adalah presiden terlemah dari sisi dukungan politik. Dia dalam bahasa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri kan hanya petugas partai. Jadi dia hanya menjalankan mandat dari partai saja, bukan orang yang berkuasa di partai. Karena itu tidak mengherankan bila Jokowi harus berakrobat di antara partai-partai pendukungnya. Sangat terlihat kan Jokowi tersandra di antara berbagai kepentingan politik. Kita ingat bagaimana ketika sebelum terpilih dia janji bahwa tidak akan ada bagi-bagi kekuasaan. Dia akan memilih kabinet yang profesional. Ternyata seperti kita ketahui kabinet dari Jokowi ini penuh sekali dengan unsur politik dan bagi-bagi kekuasaan. Jadi memang Jokowi tidak bisa mandiri. Figur Jokowi adalah figur yang secara politik itu bisa lebih mudah diperas oleh partai politik. Saya menyebutnya diperas dengan tanda petik. Jadi lebih mudah bagi kelompok oligarki untuk mengegulkan semua keinginannya bila Jokowi tetap berkuasa. Karena itu buat mereka akan lebih menguntungkan bila Jokowi terpilih kembali untuk menjadi presiden yang ketiga kalinya. Bahkan kalau bisa keempat kali, kelima kali, dan seterusnya. Persis seperti Presiden Soeharto di masa Orde Baru kan bisa terpilih sampai 7 periode. Presiden Soeharto itu dia mengontrol oligarki karena dia mengontrol para pengusaha. Sekarang Jokowi dikontrol oleh pengusaha. Oke lah, pada sidang tahunan ini mereka tidak berhasil. Ini kalau betul ya tidak berhasil. Kita tidak perlu terkejut bila keinginan itu tidak akan pernah mati. Jadi nggak akan pernah mati, ya, mereka akan terus bergerilya. Mereka dengan sabar akan menunggu momentum yang tepat. Jadi dia mengusulkan agar jabatan Jokowi diperpanjang tanpa pemilu sampai tahun 2027. Ada tambahan 3 tahun. Arief Puyono mengaku dia menyampaikan hal itu kepada 3 orang dekat Jokowi yang disebutnya sebagai Trimasketir. Dia hanya memberikan inisial saja namanya, yakni ada L, ada P, dan kemudian ada M. Kalau kita ngomong orang di lingkaran dekat Pak Jokowi itu kan kemudian orang tiba-tiba menghubung-hubungkan kalau L itu pasti namanya itu adalah Luhut Panjaitan. Ini memang tangan kanan Presiden Jokowi. Kemudian orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi lagi adalah Mensesnek Pratikno. Dan yang ketiga adalah Kepala Staf Kepresidenan Muldoko M. Tapi itu tidak disebutkan secara lengkap namanya oleh Arief Puyono. Dia cuma menyebut tadi inisialnya L, P, dan M. 3 orang itu, kata Arief Puyono, menyambut sangat gembira. Dan agar usul itu mulus, Arief mengusulkan agar jangan hanya presiden yang diperpanjang masa jabatannya. DPR juga diperpanjang. Tentu dalam hal ini, kalau DPR diperpanjang, otomatis DPD juga diperpanjang. Dengan cara begitu, semuanya senang ini, termasuk para politisi oposisi. Kan mereka tidak perlu lagi repot-repot dan keluar biaya besar.
masa jabatannya diperpanjang sampai 3 tahun. Dalam situasi pandemi begini loh, kalau harus kemudian ikut kembali kampanye pemilu itu biayanya itu sangat besar, biayanya tembus miliaran rupiah. Jadi kalau tiba-tiba di depan mata ada rezeki nomplok, diperpanjang masa jabatan sampai 3 tahun, siapa yang tidak mau? Itu kira-kira logikanya yang disampaikan oleh Arief Puyono. Nah, seperti usulan 3 periode tadi, masa perpanjangan ini juga ditolak. Ini termasuk dari kalangan anggota DPR. Tapi saya belum mendengar usulan ini ditolak secara resmi oleh Presiden Jokowi. Bahkan Presiden Jokowi tidak pernah menyinggung isu ini. Beda ya dengan masa perpanjangan 3 periode masa jabatan tadi. Itu Presiden Jokowi sudah secara resmi menolaknya. Apakah benar ini penambahan masa jabatan presiden selama 3 tahun dengan alasan pandemi itu hanya gosip murahan? Saya perlu mengingatkan Anda ya, soal perubahan masa jabatan selama 3 periode itu semula kan juga hanya dianggap bercanda. Orang banyak mencibirnya. Tapi terbukti itu sekarang itu sudah bukan candaan lagi, sudah ada orang yang secara terbuka kampanye dan membentuk seknas. Kalau sudah membentuk seknas, itu ada sekretariatnya, ini pasti juga tidak main-main. Ada kekuatan dan dana besar di belakangnya. Wakil Ketua MPR dari fraksi Demokrat, Syarif Hasan, itu pada pertengahan Juni lalu juga mengaku dia mendengar tuh ada kelompok yang mendukung ini, mendukung isu mendukung perpanjangan masa jabatan untuk 3 periode ini, dan mereka akan mencoba membawanya ini dalam agenda sidang tahunan MPR tahun ini. Meskipun Presiden Jokowi menyatakan ada kekhawatiran yang melebar kemana-mana, soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi mengubah lagi masa 3 periode, masa jabatan presiden menjadi 3 periode, dari 2 periode ini akan berhasil pada sidang tahunan MPR tahun ini. Kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Tapi seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi, sekali kotak Pandora itu dibuka, maka dia bisa melebar kemana-mana. Jadi tidak ada jaminan bahwa itu tidak akan terjadi pada sidang tahunan MPR kali ini. Nah, bagaimana dengan penambahan masa jabatan sampai tahun 2027? Sejauh ini, seperti saya katakan tadi, tidak ada pernyataan penolakan dari Presiden Jokowi, seperti halnya penambahan masa jabatan sampai 3 periode. Sebagai warga negara yang ikut bertanggung jawab atas kelangsungan demokrasi di negara ini, kita tidak boleh berprinsip ya sudah yang waras ngalah saja, ya sudahlah yang waras ngalah saja. Atau kalau orang Medan bilang gini, suka-suka hati kalian lah. Kau mau bikin 3 periode, mau kau perpanjang 3 tahun, suka-suka hati kalian. Kalau Anda, saya, dan kita semua selalu mengambil prinsip yang waras ngalah, suka-suka hati kalian, maka negara ini akan terus dikuasai oleh orang gila. Setidaknya orang gila kekuasaan yang tidak peduli dengan rakyatnya. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.